Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Embun Surgawi, Komsos Keuskupan Atambua, hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Bersama saya Romo Sirilus Octavianus Timo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kepadamu atas perlindungan kasih-Mu kepada kami dalam istirahat di malam tadi dan di hari ini. Terima kasih berlimpah atas kehadiran-Mu yang abadi dalam hati dan hidup kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami berpasrah diri kepadamu. Bukalah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menyadari kembali siapa diri kami di hadapan-Mu. Dan tuntunlah diri kami dengan ajaran cinta kasih Putra-Mu sebagai penyelamat kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Sadar akan kuasa Allah dalam diri kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah dan telah dilengkapi oleh Allah sendiri dengan kehadiran Roh Kudus karena telah menerima sakramen baptis dan sakramen gereja lainnya. Hal ini berarti bahwa Allah dan kuat kuasa kasih-Nya selalu ada bersama kita dan melindungi diri kita sepanjang hidup. Asal saja kita tetap setia untuk memperbaiki dan memperbaharui diri kita terus-menerus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sepanjang masa puasa dan pantang ini, kita diajak oleh sabda Tuhan, khususnya pada hari ini, untuk selalu menyadari kuasa Allah dan kehadirannya yang luar biasa bekerja dalam diri kita dan abadi. Kuasa Allah dan kebesaran cintanya yang menyelamatkan kita, hendaklah kita tumbuh kembangkan kesadaran iman itu dengan rajin berdoa, melakukan puasa dan pantang, menerima sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen tobat dan sakramen ekaristi, aktif dalam kegiatan gereja lainnya,
bekerja dengan baik dan benar untuk hidup yang lebih manusiawi, dan menjalankan amal kasih kepada sesama yang menderita dan membutuhkan bantuan kita. Kita telah dianugerahi Allah dengan aneka bakat, talenta, kemampuan, kelebihan dan potensi yang berbeda-beda. Maka hendaklah kita menyadari semuanya itu, karena melalui semua yang baik dan benar yang kita terima dari Allah, kuasa Allah itu kita bisa rasakan manfaat dan kehadirannya, karena diri kita pasti akan semakin dekat dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak menyadari talenta, bakat, kemampuan, kelebihan, dan semua hal baik yang kita miliki, maka sesungguhnya kita berada jauh dari Allah. Allah tidak berada bersama kita, tetapi kuasa-kuasa jahat maupun kuasa dunia lainnya telah bercokol di dalam hati, merajai hati dan hidup kita, bahkan telah menguasai diri kita untuk menjalankan kejahatan, kebencian, dan dosa. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, Yesus di dalam Injil hari ini, Dia mengusir setan dengan kuasa Allah yang bercokol di dalam dirinya. Kebaikan-kebaikan Allah sungguh hadir di dalam dirinya. Bahkan lebih daripada itu, dirinya sendiri adalah kehadiran Allah yang sungguh nyata, sungguh hidup dan memihak kepada kita manusia yang berdosa. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dan mengusir setan keluar dari dirinya, karena Yesus sungguh-sungguh cinta kepada orang yang sakit dan menderita itu. Lebih daripada itu, kehadiran Yesus dengan kuat kuasa Allah telah bekerja di dunia ini dan merajai hati dan hidup siapa saja yang percaya dan beriman kepadanya sebagai anak Allah penyelamat dunia. Hendaklah kita dengan rendah hati dan di dalam kehidupan kita berani untuk menyalurkan kuat kuasa Allah kepada siapa saja yang memohonkan bantuan diri kita. Jika kita menjalankan tugas dan panggilan yang kita terima dari Tuhan, otomatis dunia ini akan dirajai oleh Allah, dan kuat kuasa Allah senantiasa menyelamatkan dan membebaskan mereka yang mengharapkan bantuan kasih. Apakah kita menyadari kuat kuasa Allah dalam diri kita dan dalam diri orang lain? Apakah kita menggunakan kuat kuasa Allah yang ada dalam diri kita hanya untuk kepentingan diri kita semata? Apakah kita tulus hati membagikan kuasa Allah kepada orang lain yang menderita, susah, dan berkekurangan? Ataukah kita memamerkan kelebihan kita supaya mendapatkan pujian orang lain demi uang, materi lain, mencari dan menduduki pangkat, serta mencari kepuasan diri? Mari kita bertobat di dalam masa puasa ini, supaya Yesus Tuhan dan Penyelamat tetap berkarya di dalam diri kita dan kita dipakainya sebagai alat keselamatan bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih berlimpah atas waktu pagi ini yang sudah kami gunakan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Putra-Mu. Kuasailah diri kami dengan perlindungan Roh Kudus-Mu, sehingga kami setia untuk mengamalkan cinta kasih Putra-Mu dalam hidup kami di hari ini dan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari sekalian, dan semua aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.